Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kelas 10 TPM 2 jurusan perminyakan, kayaknya kurang semangat ini salamnya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Jadi gini, itu ibaratnya ketika saya suaranya tadi kecil, pelan, itu jawaban kalian juga pelan. Jadi ibaratnya kalau usaha kalian kecil, maka hasilnya juga kecil. Tapi ketika suara saya lantangkan, kalian jawabannya juga semakin keras. Jadi kalau usahanya itu keras, hasilnya juga akan besar. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Tepuk tangan lagi yang lebih keras. Oke, baik, terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Disilakan. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudah. Ya, bersyukur itu penting ya. Gimana kita masih diberi kesempatan untuk belajar sampai detik ini. Saya akan presensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ilfansyah. Sakit? Ya. Kemudian? Nini. Sakit juga. Terus kemudian? Zul Azim. Sakit juga? Ya. Nah, ini karena musim penghujan, kalian juga harus menjaga kesehatan ya. Jadi agar bisa tidak ketinggalan pelajaran. Untuk lebih semangat di siang ini kita yel-yel dulu. Siap yel-yel? Siap. Oke, kalau saya bilang teks LHO, jawaban kalian semangat, semangat, semangat. Oke, teks LHO. Semangat, semangat, semangat. Oke. Saya sengaja saya bagi dalam kelompok-kelompok, tapi ini bukan kelompok inti ya. Nanti setelah tes diagnostik, kalian akan saya kelompokkan ke dalam kelompok yang sesungguhnya. Baik, adakah yang ingat pelajaran sebelumnya, di materi sebelumnya, pada minggu yang lalu, pelajarannya apa? Tentang apa? Happy. Belajar menyimak teks LHO dengan judul pengeboran minyak. Tentang pengeboran minyak. Jadi mulai dari dibor tanahnya itu, kemudian dimasukkan pipa, dan dari pipa itu kemudian keluar sumber minyak dan akan ditampung di penampungan. Dari penampungan itu akan keluar jadi bensin, jadi LPG, jadi aspal dan lain sebagainya. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang menentukan isi dari teks laporan hasil observasi. Tentang apa? Menentukan isi teks laporan hasil observasi. Oke. Tapi sebelum itu kita akan bermain siapa aku. Oke. Jadi saya berikan tebakan, nanti kalian tebak ya. Siapa aku yang pertama? Aku adalah tiang yang tinggi sekali. Di bagian atasku terdapat ikon yang dilapisi emas. Aku berada di Jakarta. Kira-kira siapa aku? Mona. Oke, sudah pernah ke sana? Ayo kita ke sana sama-sama ya. Siapa aku yang kedua? Aku adalah tembok raksasa. Aku sudah menjadi warisan dunia oleh UNESCO.
Aku memiliki panjang lebih dari 8.000 kilometer. Siapa aku? Tembok Cina. Tembok Cina. Katanya ada pepatah peribahasa mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke. Sekarang dari kalian, siapa aku dari kalian? Ada yang ingin memberikan tebakan? Ayo, Adit. Oke. Aku hanya bangun di malam. Berdiri Adit, berdiri dulu. Aku hanya bangun di malam hari dan tidur di siang hari. Aku tinggal di pohon atau sumber. Aku suka sekali makan buah yang enak di pohonnya. Siapakah aku? Kira-kira siapa aku? Kelelawar, hewan malam ya. Ada lagi selain Adit yang ingin berikan tebakan? Saya Bu. Farid, ayo. Sama seperti manusia, aku juga memiliki sidik jari. Tapi aku mempunyai 2 ibu jari. Aku tidur di pohon. Aku hanya punya 2 pekerjaan, yaitu tidur dan makan. Siapakah aku? Tidak tahu. Tidak tahu. Kira-kira itu hewan atau apa, Farid? Hewan. Hewan. Apa kira-kira? Yang hanya tidur dan makan. Manusia. Jawabannya Farid, teman-teman tidak tahu. Jawabannya koala. Oh, koala. Oh, koala. Baik. Jadi itu tadi pengantar ya. Jadi ada tebakan siapa aku. Kembali ke teks laporan hasil observasi. Kira-kira kalian sudah pernah membaca teks laporan hasil observasi dengan judul yang lain? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah siapa? Saya. Savana sudah pernah membaca teks judulnya apa? Tentang wortel Bu. Wortel itu manfaatnya apa, Savana? Untuk kesehatan mata. Oh iya, kesehatan mata. Makanya Savana tidak pakai kacamata ya. Matanya sehat. Ada lagi yang sudah pernah membaca teks LHO dengan judul lain? Intan. Wisata Kayangan Api. Di mana itu Kayangan Api? Bojonegoro bagian mana? Sudah pernah ke sana? Sudah. Sering ya? Ngapain? Main Bu. Main. Lewat tematin. Ada yang sudah pernah baca lagi? Ada Bu. Ya, apa? Tentang sudah juga Bu, wisata Bukit Teletabis. Wisata Bukit Teletabis. Di mana itu? Malang. Di Malang. Di Malang. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum. Mungkin di sana ada 4 Teletabis itu ya. Satu lagi, adakah yang sudah pernah membaca teks LHO dengan judul lain? Sudah pernah membaca apa? Kunang-kunang Bu. Kunang-kunang. Itu di buku paket ada itu ya. Coba nanti dibuka buku paketnya. Itu ada kunang-kunang, hewan malam yang bercahaya. Ternyata kalian suka membaca ya? Ya. Ternyata alhamdulillah literasinya tidak kurang. Baik. Sebelum ke kegiatan inti, sebelum membagi kelompok, Ibu akan melakukan tes diagnostik. Jadi ada 2 soal dari Ibu untuk menentukan kalian masuk kelompok yang mana. Oke. Biarkan. Sudah dapat semua? Oke. Silakan dikerjakan. Di lembar itu juga.
Ya jam. Ini enggak lagi. Mudah kan ya? Sangat mudah. Diambil. Ya. Sudah? Belum? Belum. Baik, kalau sudah nggak usah berdiri, satu kelompok dikumpulkan ke satu orang, itu aja diberikan ke saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah semua? Yang di sini sudah? Oke, baik. Nah, tes ini akan digunakan untuk membagi kelompok kalian. Saya menilai ini dan kalian akan saya tayangkan sebuah video tentang teks laporan hasil observasi, yaitu judulnya Wonocolo, Desa Wisata Sumur Minyak. Sudah pernah ke sana? Wonocolo? Sudah? Harusnya sudah ini ya, karena ini berhubungan dengan jurusan kalian. Silakan kalian simak video berikut ini ya. Oke. Ayo Lia. Ini udah mulai turun. Jalanannya udah nggak seramai yang tadi. Selamat datang di Texas Fun Java, Geopark Nasional Bojonegoro.
sekarang. Ayo. Ayo iya. Kabarin. Habis. Ternyata nggak semudah yang dilihat ya, karena yang alat ini sama pipanya tuh mesti pas banget supaya nanti jatuhnya tuh di kayu, nggak di batu. Dan itu kita mesti bener-bener konsentrasi ya Pak, mesti konsentrasi banget biar nggak salah. Nah sekarang nih bentar lagi dia mau naik lagi nih. Nah, Desa penghasil minyak di area perbukitan menjadi daya tarik tersendiri di Geopark Bojonegoro. Keberadaan minyak bumi di Desa Wonocolo Bojonegoro ini sudah dimanfaatkan sejak zaman penjajahan Belanda. Kini, masyarakat setempat masih memanfaatkan peralatan tradisional peninggalan Belanda untuk kegiatan penambangan minyak di Wonocolo. Untuk mempertahankan warisan geologi di Wonocolo, PT Pertamina turut andil dalam mengembangkan Petroleum Geoheritage Wonocolo sejak tahun 2016. Petroleum Geoheritage Wonocolo adalah sebuah desa wisata migas dengan julukan Texas Wonocolo, yang berarti tekad selalu aman dan sejahtera. Hasil kerjasama PT Pertamina dengan Dinas Pariwisata Bojonegoro. Formasi batuan dengan sistem petroleum membuat minyak mentah muncul di Wonocolo. berapa Pak kedalaman ke bawahnya itu Pak? 360-an. 360-an Pak. Berarti nanti pas pipanya keluar kita tinggal pindahin aja ya? Ya, ini bentar lagi keluar, kan udah ada tanda. Tadi ada tandanya. Hello. Ya, Oke. ya, siap. Kita dorong. Dorong, ya. Enggak meleset. Nah, kita masukkan lagi. Tarik. Ya, masukin lagi. Kayaknya ahli, Mbak ya. Wah, saya kayak udah bisa nih Pak kerja di sini nih, di hire. Pada zaman dahulu, untuk memperoleh minyak mentah dari dalam perut bumi, dibutuhkan beberapa orang untuk menarik pipa dari dalam sumur. Kini, tenaga manusia pun berganti dengan tenaga yang lebih besar, tenaga mesin truk tua. Dalam sekali kegiatan penambangan, dibutuhkan 2 orang untuk saling berkaitan. Orang pertama bertugas mengendalikan laju mesin yang menarik dan menurunkan pipa ke dalam sumur tambang. Sedangkan 1 orang lagi berada di pinggir sumur, bertugas mengarahkan pipa yang keluar dari sumur tambang untuk dialiri ke bak penampungan. Orang yang bertugas mengarahkan pipa keluar dari dalam sumur biasanya berada di dalam gulu kayu seperti ini. Tujuannya untuk melindungi diri dari cipratan minyak mentah yang keluar dari dalam pipa. Ketersediaan minyak yang makin menipis membuat kegiatan penambangan hanya dilakukan dalam waktu tertentu dan dengan durasi yang cukup singkat. Sebagai langkah untuk menjaga lingkungan sekitar, Pertamina EP melalui program Corporate Social Responsibility juga melakukan kegiatan penghijauan. Pemanfaatan warisan geologi secara berkelanjutan ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan ekonomi warga setempat. Jadi setelah tadi kita ngambil minyak lewat menggunakan menara produksi, selanjutnya minyaknya itu disalurkan ke bak penampungan. Mas, kenapa Mas ini kenapa ditampung di bak sini lagi? Bak penampungan ini untuk memisahkan antara air sama minyak. Oh, untuk memisahkan air dan minyak. Berarti yang diambil pun yang lapisan atasnya ya? Atas. Berarti ini udah minyak semua ya Mas yang di sini ya? Wah, ini dia nih minyak dari hasil penimbangan tadi. Ini minyaknya masih mentah ya Mas ya? Masih asli, hasil bumi, dari perut bumi masih asli banget. Karena warnanya juga, teksturnya juga tuh kental banget dan masih pekat banget warnanya. Sejak November 2017, Bojonegoro sudah resmi ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Banyak sekali geoset yang menjadi andalan dari Geopark Bojonegoro, dan salah satunya adalah ini, Geoheritage Petroleum Wonocolo. Nama Wonocolo sendiri merupakan penggabungan dari 2 kata, yaitu Wono yang berarti alas atau hutan, serta Colo yang berarti minyak. Dan penamaan ini disesuaikan dengan kondisi Wonocolo yang memang menyimpan banyak sekali cadangan minyak bumi. Struktur tanah yang ada di wilayah Wonocolo terdiri atas beberapa formasi. Di antaranya ada formasi ledok, formasi Wonocolo, formasi ngerayon, dan juga formasi tawun.
Pada formasi ini kemudian terjadi patahan yang menimbulkan adanya jebakan minyak di antiklin. Nah, setelah itu jebakan minyak ini menghasilkan banyaknya sumber minyak yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat di perbukitan sebagai sumur tradisional penambangan minyak. Aktivitas lain yang dapat dilakukan di Wonocolo selain mengamati aktivitas pertambangan adalah berkeliling menggunakan kendaraan off-road seperti yang saya lakukan saat ini. Oke, ini udah mulai turun. Jalanannya udah nggak seramai yang tadi. Saya pun singgah untuk melihat alat selain menara produksi juga bisa digunakan untuk menunjang aktivitas penambangan. Mesin angguk ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh minyak dari formasi Wonocolo. Nah, mesin ini sendiri juga merupakan peninggalan dari Belanda yang kemudian diteruskan oleh masyarakat setempat guna menunjang aktivitas pertambangan. Kemiripan dengan kondisi lingkungan dengan lokasi penambangan minyak di Texas, Amerika Serikat membuat kawasan ini disebut Texas Wonocolo. 4 alasan yang menjadikan Wonocolo pantas menjadi objek wisata geopark adalah yang pertama, Wonocolo memiliki kondisi alam yang unik, ditambah lagi dengan aktivitas serta peralatan penambangan yang masih tradisional. Yang kedua, sumur minyak yang ada di Wonocolo masih merupakan peninggalan dari Hindia Belanda dan masih berfungsi hingga saat ini. Yang ketiga, lokasi penambangan minyak yang ada di Wonocolo berada di atas bukit atau di ketinggian, dan hal ini merupakan fenomena yang langka di Indonesia, di Asia maupun di dunia. Dan yang keempat, banyak ditemukan fosil-fosil dari hewan purba maupun manusia purba, sehingga menyebabkan banyaknya sumber minyak dengan formasi batuan yang berusia lebih dari 2 juta tahun. Dari GeoHeritage Petroleum Wonocolo untuk Geopark Indonesia. Sekarang saya mau coba untuk rendam kaki saya karena kebetulan lagi pegal banget, jadi pas banget momennya. Hasilnya, dan kalian akan saya bagi dalam kelompok, 6 kelompok. Jadi kalian nanti berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, Duarta, M. David, Bagus, dan Putri. Kelompok 2, Dwi Agustian, Intan, Safarudin, Indra, dan Rika. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3, Irfan Maulana, Dwi Lukman, Ilham, dan Aditya. Kelompok 4, Erwin, Chandra, dan Faris. Kemudian kelompok 5, Savana, Kusnul, dan Nia. Kelompok 6 yang terakhir, Happy, Lintang, Imam, dan Nur. Silakan berpindah tempat. Kusnul, jangan membelakangi. Setelah tadi laporan hasil observasinya berbentuk video, sekarang saya punya teks laporan hasil observasinya dalam bentuk teks yang akan saya bagikan ke setiap kelompok dengan lembar kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya berikan kena angin. Kelompok 3, kelompok 4,
kelompok 5 dan kelompok 6. Sudah menerima semua ya? Sudah. Oke, baik. Tugas kalian apa? Di situ sudah ada. Di LKPD dijelaskan bahwa tugas kalian adalah menentukan kata yang sulit dan menentukan isi dari teks laporan hasil observasi dengan metode SH3R. Apa itu SH3R? Ini ya, kita simak satu-satu, kita kupas satu-satu. S yang pertama survei, ya. S yang pertama survei. Tuliskan judul kalian, judul teksnya di buku tulis kalian masing-masing. Judulnya apa? Desa Wisata Sumur. Iya, Wonocolo Desa Wisata Sumur Minyak. Kemudian S H-nya question. Question itu pertanyaan. Buat pertanyaan, kalian bisa membuatnya dengan perantara adik simba. A itu apa, di mana, K itu kapan, S siapa, M mengapa, dan B simba ba itu bagaimana. Kita coba satu-satu ya. Apa? Siapa yang bisa? Oh, Warta langsung ini. Apa itu Wonocolo? Oke, pertanyaannya bagus. Nanti bisa dicari jawabannya di teks itu tadi. Apa? Masih apa? Apa saja yang ada di Wonocolo boleh. Apa? Di mana? Di mana? Bagus. Oke, silahkan. Di mana? Di mana letak Wonocolo? Adik Simba. Kapan? Kapan Safarudin? Apa? Kira-kira pertanyaannya apa? Kapan sumur minyak di Wonocolo ini beroperasi? Kapan sumur minyak di Wonocolo ini beroperasi? Kapan lagi? Kusnul. Kapan Wonocolo mulai menjadi desa wisata? Oke, bagus sekali. Adik Simba kapan? Siapa? Siapa? Siapa saja? Wah, banyak ini ya. Siapa saja yang bisa diulangi? Yang terlibat dalam pengebaran minyak. Oke. Simba, emang apa? Ya. Mengapa Wonocolo bisa menjadi desa wisata? Oke. Mengapa dan yang terakhir? Bagaimana? Oke. Bagaimana proses pengeboran minyak di Wonocolo? Bagaimana proses pengeboran minyak di Wonocolo? Oke, bagus sekali Indra. Terima kasih anak-anak. Jadi kalian sudah berlatih membuat pertanyaan ya dengan perantara adik Simba. Misalkan pertanyaan lagi tambahan. Apa? Apakah penduduk asli di Wonocolo bergantung mencari nafkahnya di Wonocolo? Itu juga bisa jadi pertanyaan. Oke, selanjutnya SH3R. R yang pertama, read. Jadi kalian nanti membaca teks LHO-nya, kalian sudah pegang ya setiap kelompok. Silakan dibaca, dipahami untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang kalian tadi buat. R yang kedua, recit. Tuliskan kata-kata yang sulit. Kira-kira sulit itu apa? Dicari jawabannya. Kalian bisa menggunakan aplikasi KBBI atau Thesaurus. Jadi HP-nya, gawainya itu bermanfaat untuk mencari arti kata. Di situ ada kata gurji. Apa itu artinya? Gurji misalkan. Ada yang tahu? Gurji tentang pengeboran minyak? Belum tahu? Belum. Jadi gurdi di situ itu pengeboran. Alat untuk mengebor minyak itu namanya gurdi di situ. Jadi nanti kalian tentukan kata-kata sulitnya apa, kemudian cari artinya di aplikasi KBBI atau
thesaurus. Dimanfaatkan gawainya. Dan yang terakhir, R yang terakhir adalah review. Kalian membuat ringkasan pada setiap paragraf dan tentukan isi teks laporan hasil observasinya. Dari sini ada pertanyaan dulu. Adakah kesulitan? Adakah pertanyaan dulu? Happy, ada pertanyaan? Apa? Ya, nama kelompoknya tulis ya. Di buku tulis saja. Ya. Ini yang satu aja atau semua? Apanya? Ini yang ini semuanya. Oh, perwakilan saja tidak apa. Untuk nanti dipresentasikan ya di depan. Ada pertanyaan lagi? Tidak, sudah siap dengan berdiskusi ya? Nanti saya akan berkeliling untuk menilai keaktifan kalian, penilaian sikap, bagaimana kalian bergotong royong dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu beri waktu untuk berdiskusi, silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Silakan. Di buku tulis ya, ini tulis saja. Yo, kelompok 2 ini aja tinggal ini. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ya. Iya, Bu. Kelompok 4 cowok semua, ganteng semua ini. Bisa ya kira-kira? Oke, harus bisa. Iya, Bu. Kelompok 5. Ya. Namanya. Nama kelompoknya ditulis ya. Kelompok 6 aman? Aman. Ditulis siapa yang nulis? Ya, happy Bu. Oh ya. Ya. Siapa yang nulis? Oh ya, tulis sama kelompoknya. Ini dibaca semua. Ya dibaca ya kelompok 1, kelompoknya aja. Ini semua. Ya maju satu. Satu aja ini loh, makna kata, isi teks tuh. Sudah. Tapi ini Sampai ini. Bukan sampai ini loh, keliru nih. Coba. Oh iya, keliru aku. Sampai ini aja. Udah enggak usah. SS kan ya? SS kan yang di HP. Saya tak. Gak apa-apa, kamu berdiri. Menemukan berapa? 3, 4, 5. Iya. HP-nya dipakai ya buat nyari artinya kayak KBBI.
Masih lama. Yang komposisi struktur dan sejarah dunia. Jam ke-10 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-11. Tulisanmu bagus deh. Sudah loh. Nama kelompoknya tulis ya.
Sudah? Sudah tuh. Oh iya. Ini mau presentasi. Nanti. Itu sampai sini aja ya beneran. Ya. Yang penting kan ini Pak ya. Artinya ini sama isinya. Isinya kayak mana? Loh, kok ini toh? Aku kok bingung. Kamu kelompok berapa? Mana? Iya, ini sampai ini ya. Tekuk aja toh tekuk. Kaki, bingung dulu. Kelompok 4 sudah? Belum. Kira-kira siapa nanti yang presentasi kelompok 4? Noval, oke. Noval siap. Bagaimana kelompok 2? Belum selesai juga. Ganti Senuli. Tulisannya berbeda-beda. Ini namanya kelompok itu. Iya, tulisannya beda-beda. Semua harus merasakan. Merasakan banyak itu. Inspirasi dari DIP. DIP ini mempersulit. Jangan lupa coba. Karena sakit. Mana? Oh iya, gak apa-apa nanti nggak urung kan? Siapa yang maju? Bagus itu bagus.
Bisa bantu kas-kaskan dulu laptop dari laptop. Ya, sebentar aku tak kesana dulu. Ada kesulitan? Tidak. Sudah selesai? Tidak. Ya, sebentar saya tak di sini dulu mau di cari di KBBI ya. Ya. Sebentar, sabar. Kelompok 6 sudah tidak sabar untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi kelompok 6? Happy, sudah senyum semeringah. Sudah siap, sabar. Masih panjang waktunya. Silakan diselesaikan dulu dengan baik. Biar penampilan presentasinya luar biasa. Kelompok 2 belum selesai. Kurang sedikit lagi.
Kelompok 2 siapa yang akan presentasi? Safarudin. Besok saya tidak bisa. Nggak ada penawaran. Tidak ada penawaran. Pukul berapa? Apa? Jam temu dulu. Naik apa? Motor. Pulang naik apa? Motor. Sama teman apa sendiri? Hah? Sendiri? Jomblo ya. Sudah siap presentasi novel? Oke. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Nama kelompoknya. Lima menit lagi ya, cukup? 5 menit? Oke. Itu paket ya? Ya. Siapa sing ngene iki? Dari sananya. Punya kelas 10. Keliru ayo. Langsung bergantung kepada siapa kamu? Bagaimana, sudah selesai semua? Belum? Kurang. Kelompok 3 masih kurang. Kita tunggu. Sudah, kelompok 3 belum? Sabar. Kelompok 3, Adit.
Oke, baik. Sudah semua ya? Oke, silakan kelompok mana dulu terserah yang ingin presentasi. Kelompok 6, maju ke depan perwakilannya. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Bentar. Sebelum menampilkan silakan dipimpin yel-yel dulu ya teman-teman ya. Yang kayak tadi, teks LHO jawabannya gitu. Tes LHO. Kurang ibu, ulangi. Tes LHO. Oke, silakan kelompok 6 tunjukkan pesonamu. Perkenalkan, saya Zahra Rifai dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang teks yang telah diberikan dari Bu Mira. Makna kata sulit: minyaknya terbiasa cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam ether dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral lain, dan bergantung pada sifatnya terhadap pemanasan dan dikelompokkan sebagai asiri atau tetap. Petroleum, zat cair berminyak yang dapat terbakar, mengandung asapal yang bermacam-macam. Sumur minyak, tempat menampung minyak dan hasil perut bumi. Rudi, berkecil untuk membuat lubang pada kayu, tanah, dan lain sebagainya. Geologi, ilmu tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Barel, satuan ukuran isi sama dengan 158,97 liter atau 42 galon. Selanjutnya ada isi teks laporan hasil observasi. Mayoritas jumlah orang terbanyak yang terlihat ciri-ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu. Mesin, perkakas untuk menggerakkan atau membuat suatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak menggunakan bahan bakar bensin. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh dulu. Oke, tepuk tangan lagi buat kelompok 6. Baik, silakan kelompok 1 menanggapi bagaimana penampilannya. Apakah sudah baik atau ada yang kurang? Kelompok 1. Bagaimana? Bagaimana, bagus? Kurang ceria. Dari isinya sudah bagus, sudah lengkap atau bagaimana? Sudah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 6. Silakan duduk. Kelompok 6 boleh menunjuk kelompok berapa yang akan maju selanjutnya? Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Adit. Oh, baik. Kelompok 3, silakan. Pakai yel-yel, silakan pakai yel-yel. Ya, biar semangat, ayo. Bukunya diletakkan dulu di depan sini, oke. Ya. Teks LHO. Lah gerakanmu mana? Lihat teman tuh. Loh. Oh ya. Saya minta waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari Bu Mira ini. Makna kata sulit. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu. Mesin, perkakas untuk menggerakkan atau membuat suatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor bergerak menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga alam.
sehingga berhenti sebentar di suatu tempat ketika dalam perjalanan. Literasi, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Minyak, zat cair berlemak biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam ether dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani atau mineral lainnya, dan bergantung pada sifatnya beragam pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap. Sumur, lubang hasil pengumpulan baik dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Isi teks laporan hasil observasi. Minyak yang dihasilkan di Wonosobo hanya mencapai 100 barel per hari. Karena minyak ini adalah minyak negara, maka penambahan tidak diperbolehkan untuk menjadi minyak yang berhasil. Untuk menjual minyak yang dihasilkan, namun sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi pada seluruh tua, mereka akan mendapatkan bayaran dalam proses pengiriman kepada korporasi. Kalau kita desa Wonosobo bergantung hidup pada kelangsungan sumber tradisional tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bagus kelompok 3, beri tepuk tangan. Kelompok 3, silakan menunjuk kelompok yang lain siapa yang akan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 4. Ada si tampan Noval. Tepuk tangan buat Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Al-Rafiq dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil teks saya. Karena kata minyak serta air berlemak biasanya kental tidak larut dalam air, larut dalam ether dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya. Dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani atau mineral lain, dan bergantung pada sifatnya. Berdasar pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asir atau tetap petroleum. Zat cair minyak yang dapat terbakar mengandung aspal dengan warna semacam-macam. Bodi, gor kecil untuk membuat lubang pada kayu, tanah, dan lain sebagainya. Barel, satuan ukuran isi sama dengan 158,9 liter atau 42 gram. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dulu Noval. Kelompok 6, silakan menanggapi penampilannya Noval. Bagaimana? Sudah bagus. Selain bagus apa lagi? Jadi isinya, apakah sudah lengkap atau belum? Sudah lengkap. Oke, terima kasih untuk Noval. Noval ingin menunjuk siapa? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernama dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan teks hasil dari observasi makna kata petroleum zat cair berminyak yang dapat terbakar mengandung asapal dengan warna yang bermacam-macam. Budi berkecil untuk membuat lubang pada kayu, tanah, dan lain-lain. Sumur minyak, tempat penampungan minyak dan dari hasil perut bumi untuk memisahkan antara minyak dan air. Geologi, ilmu tentang komposisi struktur dan sejarah bumi. Barel, satuan ukuran isi sama dengan 158,9 liter atau 42 gram, 42 dalam. Isi teks
laporan hasil observasi. Wonocolo merupakan desa wisata migas pertama di Bojonegoro. Serupa dengan kata Texas, desa wisata migas menggunakan kata Texas sebagai singkatan dari Tekan Selalu Aman dan Sejahtera. Sumber minyak tradisional yang terletak di wilayah Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro ini sudah lebih dari 100 tahun beroperasi secara tradisional dan dikelola oleh masyarakat setempat. Mayoritas warga Desa Wonocolo bergantung hidup pada kelangsungan sumber tradisional tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Kelompok 1 luar. Kelompok siapa? Kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 1 luar biasa ya, sudah lengkap. Kelompok 2. Safarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Kata sulit, ini kumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan penggoda geotermal berkenaan dengan panas berasal dari pusat bumi dipakai sumber energi mineral juga mempunyai sifat tak organik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi kimia tertentu. Jumlahnya sangat banyak, misalnya tembaga, emas, hitam, dan pelikan dan itu tempatnya dan sebagainya. Isi dari teks laporan hasil observasi, pengontrol merupakan pengumpulan minyak secara tradisional yang masih beroperasi sampai sekarang. Terletak karena hutan wilayah Bojonegoro, keunikan dari daerah ini menjadi daya tarik wisatawan untuk seluruh ke sana. Untuk menjaga keunikan lokal daya tarik, Pemda Bojonegoro dan dari seluruh stakeholder membuat sebuah desa wisata migas yang kami beri nama Petroleum BWT Wonocolo. Kemudian Petroleum BWT Wonocolo ini didasari karena keunikan yang dimiliki oleh geologis desa Wonocolo itu. Di sini masyarakat diajak melihat langsung masyarakat eksotik dengan keberadaan tiang tenaga kayu dan dioperasikan secara tradisional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan menanggapi bagaimana penampilannya kelompok 2. Bagus. Kurang apa kira-kira? Tidak ada kurangnya. Baik, masih ada 1 kelompok lagi ya. Ya. Kelompok 5, silakan. Kelompok 5 kurang semangat ini. Semangat dulu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatina Mirsa. Saya mewakili dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Makna kata yang sulit. Trik kumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengeboran. Geotermal berkenaan dengan panas yang berasal dari pusat bumi dipakai sebagai sumber energi. Mineral benda homogen bersifat tak organis yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi kimia tertentu. Jumlahnya sangat banyak, misalnya tembaga, emas, intan, barang tambang, dan pelikan, drum, tong besi untuk tempat minyak dan sebagainya. Isi teks laporan hasil observasi. Wonocolo merupakan desa wisata migas pertama di Bojonegoro. Serupa dengan kata Texas, desa wisata migas ini menggunakan kata Texas sebagai singkatan. Tekad, selalu aman dan sejahtera. Sumber minyak tradisional yang terletak di wilayah Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro ini sudah lebih dari 100 tahun beroperasi secara tradisional dan dikelola oleh masyarakat setempat. Mayoritas warga di Desa Wonocolo tergantung hidup pada kelangsungan sumur
tradisional tersebut. Oke. Terima kasih, sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Kelompok 6 juga tidak kalah luar. Iklan. Terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik pada hari ini. Hari ini kita dapat pelajaran apa? Kita refleksi diri ya. Kira-kira kita dapat apa hari ini? Refleksi diri. Happy silakan. Apa? Refleksi? Mengenali banyak tentang keunikan ragam alam Bojonegoro. Ya, keunikan alam Bojonegoro. Salah satunya Wonocolo ya. Irfan mana Irfan? Bisa merefleksi? Oh ya, silakan. Menentukan makna kata yang sulit dipahami. Oke, luar biasa. Ada lagi? Refleksi. Oke, silakan. Teks LHO yang berkaitan tentang jurusan perminyakan. Teks LHO dengan tentang jurusan perminyakan. Nah, ada lagi? Kita refleksi. Baik. Teks LHO tentang Wonocolo. Masih ada tidak? Sudah. Bagaimana? Kira-kira tadi mudah atau sulit? Mudah. Sangat mudah ya. Sebelum kita akhiri, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks LHO juga, tapi berbeda. Jadi kita mengaitkan dengan kaidah kebahasaannya. Jadi apa itu kalimat definisi, kalimat deskripsi, konjungsi, dan seterusnya. Jadi itu dipelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kita yel-yel dulu, untuk lebih semangat ya. Sudah siap? Oke. Keluarkan sisa-sisa semangatnya. Teks LHO. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Hati-hati di jalan karena sekarang musim hujan. Baik, ada pantun untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Listrik mati, lampu padam. Warga keluar, semua ricuh. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.